Ya inilah pilihannya. Nah, makanya kapasitas kita itu bukan kita memilih bukan kita kemudian memilih lawan ya. Ingin kita sebagai partai mandat nasional tuh, ayo siapapun yang punya kapasitas maju. Mau dari independen, mau dari partai politik, ayo silakan, tidak jadi persoalan. Biar kemudian rakyat ini punya banyak pilihan, itu maunya PAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nongol lagi di Bengkolentem Podcast yang gaspol. Nah, beda kalau cecemnya kayak gini biasanya kan. Iya, ini kalau gaspol ya. Pakai gas. Dan hari ini sesuai jadwal ya. Sabtu tanggal berapa? Tanggal 3 ya. 3 Agustus 2024 kita datangkan Kak Tengku Zulkarnain selaku Ketua DPC PAN Kota Bengkulu, dan beliau merupakan kemarin sempat Ketua Komisi ya Kak ya. Ketua Komisi 1 ya. Pernah periode pertama jadi Waka ya. Pernah jadi Waka di DPRD Kota Bengkulu. Nah, beliau juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Dapil Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Nah, dilantiknya kok enggak? Di tanggal 2 September insyaallah. 2 September. Oh, berakhir masa jabatan DPR 21 Agustus. 21 Agustus. Nah, ya. Sekitar 10 hari ya berarti ya. Iya. Ada kekosongan. Ada kekosongan. Nganggur kita. Nganggur. Iya. Tidak digaji. Gaji terakhir nerima. Sempet ya politisi nganggur ya. Iya. Oke, Kak Tengku. Kalau profil beliau udah banyak yang tahu ya. Siapa yang nggak tahu Kak Tengku? Ya, beliau ini sudah malang melintang di perpolitikan, terutama selama ini banyak di Kota Bengkulu dan sekarang mulai menggeser nih ke provinsi. Ya. Kak Tengku merupakan apa ya? Founding father ya. Podcast kami. Di awal dulu beliau inilah yang minta dan mendorong kami untuk memulai podcast lagi sejak berapa tahun dulu vakum ya. Vakum. Ya. Jadi kami nggak lupa jasa Kak Tengku di sini. Ya. Oke, Kak Tengku, kita langsung ke Pilgub dulu ya. Pilgub dulu. Ini tema kita hari ini PAN dan Pilkada 2024 Bengkulu. Ya. Kak, Pilgub sejauh ini kalau kita ngobrol dari awal tentunya udah ketinggalan perahu nih kalau ngomongin soal Bang Helmi dan Pak Mian. Yang berpasangan karena beliau sudah mulai berlayar untuk mendaftar sebagai salah satu pasangan calon untuk Pilkada Gubernur Bengkulu. Kita tahu PAN dan PDIP berkoalisi. Dan informasi belakangan ini Kak, apa betul kabarnya Bang Helmi dan Bang Mian ini memborong perahu partai? Ya. Itu dulu Kak. Ya. Jadi gini, pada awalnya adalah kita berpikir yang penting bisa belayar saja. Yang penting bisa belayar. Ya, bahkan pada saat pemilu legislatif seluruh kader berjuang agar kemudian bisa meraih kecukupan kursi untuk menyalon sendiri. Untuk nyalon sendiri. Artinya sendiri. 9 kursi. 9 kursi. Punya target begitu, tapi kemudian itu tidak terpenuhi karena luar biasa sekali pemilu legislatif di 2024 kemarin. Kita meraih 6 kursi. Tapi itu pun sudah kenaikan yang luar biasa karena dari 2 kursi. Karena sebelumnya 2 kursi. Iya, 2 kursi 2019. Kemudian kita meraih 6 kursi di 2024. Itu perolehan yang luar biasa karena kenaikan 300%. Kemudian di beberapa wilayah kita mampu menjadi pemenang juga. Lebong kita jadi ketua DPR, Rejang Lebong ketua DPR, Kota ketua DPR. Itu ya prestasi yang memang sebelumnya tidak ada.
kemudian di Kota Bengkulu ini juga pecah rekor, kita bisa meraih 2 kursi. Ya. Belum ada sejarahnya. Kemudian baik partai politik manapun yang bisa meraih 2 kursi Oh di kota. iya, di kota ini 2 Iya, kursi 2 ya. Partai lain nggak ada sampai Tidak 2 ada kursi. 2 kursi. Jadi ini padahal kota ini daerah yang pertarungannya sangat keras. Ya, Kita dapat kemudian meraih 2 kursi. Artinya bahwa masyarakat Bengkulu memang masih, khusus di Kota Bengkulu masih memang mencintai Partai Amanat Nasional. Terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, ya khususnya di Kota Bengkulu ini. Ya. Dan umumnya di Provinsi Bengkulu, karena kemudian bisa memilih PAN dan darinya 2 kursi jadi 6 kursi. 6 kursi. Nah, kemudian hal ini tidak terpenuhi 6 kursi, kemudian kita harus berkoalisi. Berkoalisi. Ya, bahkan dulu sempat Pak Helmi menyampaikan sebagai bentuk motivasinya kalau tidak 7 kursi beliau tidak maju gubernur. Ya. Itu adalah bentuk motivasi yang kami semua kader memaknai itu sebagai bentuk motivasi. Kalau seandainya beliau tidak menyampaikan begitu, mungkin kita nggak dapat 6 kursi. Oh, oke. Nah, ya. Strategi Nggak politiknya iya, seperti itu juga ya. Mungkin nggak dapat Untuk 6 kursi, motivasi walaupun tadi. kemudian ada beberapa pihak menyatakan melecehkan ya, katanya kalau nggak 7 kursi nggak maju. Nggak maju. Tentunya ini 6 kursi maju. Nah, tapi orang-orang ini tidak paham karena itu adalah ucapan yang motivasi kepada seluruh kader. Ayo berjuang. Kalau kamu nggak dapat sekian kursi, saya nggak maju. Kan kamu yang mau saya maju. Oke. Kan begitu kira-kira. Ya. Kalau kamu ingin saya maju jadi gubernur, ya kamu berjuang untuk meraih kursi sebanyaknya. Kalau nggak 7 kursi saya nggak maju. Ini kan bentuk lecutan ya, bentuk motivasi sehingga akhirnya upaya keras semua kader itu bisa menghasilkan 6 kursi, naik dari 2 jadi 6, 300%. Itu perolehan yang luar biasa sebenarnya. Karena tidak ada partai lain di Provinsi Bengkulu yang bisa mengalami kelonjakan kenaikan yang seperti itu sampai ke angka 300%. Itu tidak ada, tidak ada. Bahkan cenderungan beberapa partai malah menurun ya kursinya, menurun perolehan suaranya. Nah, ini yang kemudian akhirnya pembicaraan kemudian dari PDIP merapat ya, kita kemudian menunggu dari PDIP ini keputusannya seperti apa. Mereka melakukan survei dan kemudian mereka memutuskan bahwa pamian ini pembicaraan itu terjadi. Nah, pembicaraan terjadi, Pak Helmi ke DPP dan sebagainya. Kemudian mereka menyodorkan bahwa berdasarkan survei internal PDIP bahwa yang kemudian yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Pamian. Jadi mereka sampaikan jika Pak Helmi bergabung dengan PDIP, maka kami akan menyodorkan Pamian. Jadi itu internal PDIP. Dan kita terima dengan beberapa dasar logis ya. Yang pertama adalah di Bengkulu Utara PDIP dapat dulu 2019 3 kursi. Kemudian 2024 2 kursi, masih dapat 2 kursi mereka di utara. Kemudian pada saat itu Pamian mengajukan anaknya di 2019 dapat perolehan suara terbanyak 36.000. Kemudian istri Pamian juga Bu Eka maju ke RI dapat duduk juga dengan perolehan suara 100.000 lebih. 73.000-nya ada di utara. Oh ya, 73.000-nya ada di utara, dan ini kan data yang juga kita miliki. Sehingga kemudian rapat ini di internal kita kemudian dengan data tersebut kita menerima, artinya bahwa di utara ini Pamian ini bagus. Ya kan, baik di utara itu dengan data-data yang kita miliki. Dan itu fakta. Sehingga paling tidak kita berpikir bahwa di utara ini PAN hanya 1 kursi, PDIP bisa dapat 2 kursi, PDIP bagus di sana, Pamiannya bagus di sana, kita menerima. Nah, jadi akhirnya bergabunglah PAN dengan PDIP, itu menjadi 12 kursi, cukup ya. Nah, pada saat cukup ini kita sudah mulai bergerak. Mungkin teman-teman bisa melihat di Kota Bengkulu di mana-mana itu sudah berkibar APK-nya ya, APK Pak Helmi Mian itu artinya sudah ada bergerakan itu. Artinya bahwa kita pada mulanya kemudian berbicara ya kecukupan kursi sudah cukup bergerak, tapi kemudian hari ini ternyata masih ada beberapa partai politik yang sepertinya bergabung. Ini ditunjukkan dengan keberadaan Pak Helmi yang masih di Jakarta. Artinya ada pembicaraan yang untuk gubernur ini kan dia keputusannya ada langsung di DPP. Ya,
Jadi bahwa antar DPP itu berbicara ya, Bicara. antar ketua umum ini berbicara. Ya. Dan kemarin kan kita kan sama-sama di KIM, Ya. ya. Nah, di sana ada Gerindra, Koalisi Indonesia Maju ya? Di sana ada Gerindra, di sana ada Demokrat, di sana ada PAN, ya. Golkar. Nah, ada Golkar, ya. Tapi kemudian ada kader Golkar yang juga maju kan di Ya, Provinsi ya, Bengkulu. ya. Tentunya kita tidak bisa mengharapkan Golkar untuk bergabung. Ah, Walaupun di awalnya kita ingin bahwa semuanya bergabung. Ya. Oke. Nah, yang dari KIM ini bergabung semua. Mm-mm. Tapi ternyata ada yang kemudian mencalonkan juga dari KIM. Mm-mm. Nah, di luar dari KIM ternyata PDIP juga bisa bergabung. Ya, ya. Jadi KIM plus ya, itu yang kita berharap bahwa kemudian apakah kemudian dari Gerindra, ada dari Nasdem, ada dari PKB yang sudah ada pembicaraan Ya. serius, ya juga sampai hari ini kita tunggu. Nah kalau kemudian ini bergabung, ya Gerindra bergabung, Nasdem bergabung, PKB bergabung, tentunya yang kita lihat pandangan hari ini nantinya akan ada hanya dua calon. Dua calon yaitu Pak Rohidin karena Golkar cukup ya 10 kursi. 10 kursi. Nah, jadi tanpa koalisi pun beliau cukup gitu. Nah, yang kita lihat sampai hari ini kan seperti itu ya. Ya. Walaupun kemudian Pak Rohidin ini ada polemik ya, keputusan MK, PKPU dan sebagainya ya. Tapi kita tidak kemudian ada cawe-cawe di situ. Ya. Oke. Beliau maju ya kita hadapi, beliau tidak maju juga tidak apa-apa kan begitu. Mm-mm. Ya karena ini prinsip dalam pilkada, kita bukan di dalam ranah memilih lawan. Ya. Pada saat kita menyatakan diri kita maju, Pak Helmi menyatakan diri beliau maju, ya siapapun kemudian lawan ya kita harus hadapi. Karena tidak dalam porsi memilih lawan. Tapi posisi kemudian kita maju dan siapapun lawan kemudian kita harus hadapi. Karena itu konsekuensi dari kita maju pilkada. Tadi saya mau tanya kenapa Bang Helmi ini milih Pak Mian, tapi udah kejawab dari Iya. Kak Tengku tadi. Soalnya banyak ini, wah kenapa kayak semacam ada penyesalan gitu. Kenapa Pak Helmi ini milih Pak Mian, kenapa nggak yang lain? Tapi Kak Tengku udah jawab ternyata memang itu surveinya tertinggi dari Iya, PDIP ya, iya. ketimbang yang lain. Oke, dan juga cukup kursi lah. 12 kursi ya, 6 Iya, kursi 12. PAN, 6 PDIP 6 PDIP, kursi. iya. Oke. Itu kenapa Pak Mian. Dan juga salah satu pertimbangannya istri beliau berhasil lolos, Berhasil lolos ya. untuk DPR RI ya. Nah, Kak, yang menarik ini kita bicara soal kursi-kursi ini tadi, ya kan? Dari apa yang Kak Tengku sampaikan tadi, besar kemungkinan itu bakal pilkada Gubernur Bengkulu besok bakal head to head. Itu kan. Head to head ya. Jadi sejauh ini betul apa Bang Helmi ini 29 kursi yang sudah diamankan untuk maju di Pilgub. Ya. Jadi posisi beliau ini adalah posisi menunggu dari komunikasi yang timbul di DPP. Oke. Iya. Artinya ada pembicaraan antar ketua umum. Beberapa waktu yang lalu itu pernah terbit ya di media sosial tentang survei, bahkan kemudian pernah di launching survei. Oh ya. Baik oleh MSCI maupun LSI bahwa beliau ada posisi di teratas. Teratas. Iya, teratas. Secara elektabilitas ya. Iya, elektabilitas beliau teratas. Tentunya partai-partai politik melihat itu. Mereka juga punya survei, Nasdem survei juga, Gerindra survei juga, PDIP survei juga. Sehingga kemudian yang duluan muncul keputusan adalah PDIP. Mereka melalui jalur itu ya survei. Dasar pertimbangan semua partai politik ini kan survei. Siapa sih yang kemudian bergabung kemudian mau kalah, kan tidak ada. Semuanya bergabung mau menang. Ya. Nah, menang ini kan survei. Ya. Paling tidak bahwa dari segi elektabilitas dia tertinggi pasti. Orang tidak akan mau Lebih 10% kemudian ya kalau ini. orang nggak akan mau kemudian bergabung dengan calon kada ya surveinya rendah ya. Ngapain kan Ya. gitu, ya kan? Karena soal perahu ini kan bukan hanya soal uang ya. Tapi juga persoalan menang kalah. Menang kalah. Ya, karena itu kan karena kalau menang tentu bergabung dengan yang menang banyak harapan-harapan yang kemudian muncul ya. Nah, tapi kalau misalnya Ini Kak, saya potong dikit, maaf Kak.
PDIP yang lebih dulu. Ya. Kalau PAN wajar lah, kalau Helmi Hasan dia ketua partai, adiknya Bang Zulkifli Hasan ketum PAN. Dari itu semua kan ya kita tahu nih partai-partai setiap bulannya survei, ya kan? Sifat Bang Helmi yang nunggu partai ini disambut lebih awal oleh PDIP. PDIP yang pembicaraan paling awal kita itu adalah dengan PDIP. Saat sana ada Bu Elpa, ada ketua PDIP kemudian ada Pamian ya. Tapi kan itu kan di internal PDIP. Tapi kemudian pembicaraan kita bahwa kita ingin dengan PDIP, bergabung dengan PDIP, itu sudah lama terjadi. Sudah lama terjadi. Tapi kemudian siapa yang disodorkan oleh PDIP itu yang kemudian kita tunggu keputusan, dan akhirnya keputusan PDIP mereka menyodorkan Nia. Itu yang kita terima. Cocok lah ini gitu ya. Dan itu mekanisme PDIP ini ya kita juga tahu dia partai yang mapan, ya kan? Partai yang mapan, dia partai yang kuat. Tentunya mekanisme mereka dalam menentukan siapa yang akan dimajukan jadi kepala daerah tentu lewat mekanisme yang panjang. Salah satunya survei itu tadi ya. Kita juga pada saat kita memajukan Pak Helmi juga dengan proses yang sama. Pakai survei juga. Beberapa kali survei, kemudian kita tracking sehingga kemudian keputusan beliau ini tertinggi. Apakah ini kemudian kita pakai MSCI? Kita coba juga dengan lembaga survei yang lain, ternyata hasilnya sama karena memang ilmu statistik itu pasti sama. Oleh sebab itu, ini kemudian menguatkan kita bahwa beliau harus maju, begitu. Walaupun beliau ini kan pada prinsipnya kan bukan keinginan pribadi, tapi kemudian keputusan-keputusan partai. Nah, keputusan-keputusan partai ini lewat mekanisme yang panjang dari tingkat cabang, ranting, kemudian ke DPD di kota ini. Kemudian kita ajukan ke DPW. Jadi sebelumnya bahkan seluruh ketua DPD itu sudah melakukan tracking di lapangan. Kehendak rakyat ini siapa? Sehingga muncullah ganti gubernur. Siapa? Kemudian muncullah nama Pak Helmi. Tapi Pak Helmi ini kan pernah kalah dulu di 2020. Walaupun kemudian ada takdir yang berbicara di sana. Pernah kalah, beliau sampaikan saya maju sudah dan saya kalah. Kenapa kader kemudian majukan lain? Karena dari prinsip peninjauan kader-kader di lapangan bahwa beliau ini diinginkan oleh masyarakat. Nggak bisa seperti itu, harus kita buktikan dengan data ilmiah, dengan fakta ilmiah. Kemudian diturunkanlah lembaga survei di sana. Ada beberapa lembaga survei dari MSCI sampai LSI yang hasilnya ternyata menunjukkan apa yang disampaikan oleh kader itu ternyata benar. Bahwa beliau ada di elektabilitas tertinggi. Nggak salah 26 pada 7 itu ya. Iya, 27%. Pak Udin itu sekitar 24 apa ya? Iya. 24. Nah, Pak Mian malah nomor 3-nya kan? Iya, nomor 3-nya malah. 17 kalau nggak salah saya itu. Dan ini kemudian hasil-hasil inilah yang kemudian kita diskusikan sama-sama. Lahir kemudian keputusan bahwa keputusan PDIP kemudian kita sinkronkan. Nah, ini pas. Karena secara survei kedua-duanya bagus. Jadi sudah seperti itu kita siap belayar. Tapi di dalam tahapan selanjutnya ternyata ada partai-partai politik yang kemudian melakukan pembicaraan serius untuk bergabung. Seperti tadi Benny sampaikan ada sekitar 29 kursi di luar dari PAN dan PDIP, yang kemudian ingin bergabung. Dan tentunya insya Allah ya kita tunggu. Dalam beberapa hari ini itu akan muncul di satu KWK-nya. Dalam beberapa hari. Ya, maksudnya 29 kursi itu koalisi PAN, PDIP. Nah, ada partai-partai lain yang. Ada partai-partai lain di sana mungkin insya Allah ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKB yang kemudian insya Allah juga akan bergabung. Artinya 16 kursi yang tersisa, Golkar punya 10 kursi. 10 kursi. Sisa 6 berarti nggak bisa ada yang nyalon lain ya, karena kurang 3 kursi untuk memenuhi itu ya. Menurut pandangan kakak, pilgub ini ya dari PAN sendiri pengennya seperti apa ini? Kalau orang banyak kita live ya di TikTok itu ada yang pengen head to head, tapi banyak juga yang pengen jangan 2 dong, banyak pilihannya gitu. Nah terus juga kalau head to head artinya
kecil kemungkinan untuk independen ikut artinya. Iya. Ya kan, walaupun sekarang masih berjuang ya, karena juga bukan partai yang menentukan hasil dukungan KTP rakyat gitu kan. Nah, kalau di PAN sendiri pengennya head to head atau lebih dari 2? Ya, jadi dalam wacana kita ya saat kita kemudian lakukan diskusi, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak dalam kapasitas memilih lawan. Ya. Kalau head to head ini kan bicaranya memilih lawan ya. Ya. Atau jadi kita ingin bahwa dalam demokrasi yang sehat itu siapapun yang punya kapasitas ayo maju bertarung, ya kan. Sehingga rakyat itu dihadapkan pada banyak pilihan, ya kan, banyak pilihan. Jadi tidak hanya 1-2, tidak hanya hitam putih. Makanya saya katakan bahwa di dalam politik itu seperti taman bunga. Jadi warna-warni. Enggak hanya 1 bunga atau 2 bunga, tapi warna-warni. Nah, itulah indahnya politik ya, karena dia seperti taman bunga. Nah, begitu juga demokrasi ini, dia indah apabila kemudian banyak yang nyalon. Rakyat diberikan banyak pilihan, mau pilihan seperti apa. Nah, jadi ingin PAN itu adalah demokrasi yang sehat itu sebenarnya. Tapi kemudian politik ini juga kan punya pilihan. Ya seperti saya katakan tadi bahwa partai politik tentu juga akan mempertimbangkan survei, akan mempertimbangkan kapasitas, akan mempertimbangkan kemampuan, ya kan. Maju ke dunia politik ini dalam pemilu itu tak mungkin kemudian tak ada uang, karena dia harus membangun struktur, dia harus membangun tim, dia kemudian harus kampanye dan sebagainya, dan itu memerlukan biaya. Tentu pertimbangan-pertimbangan di partai politik itu sama. Bagaimana kemudian ada seseorang calon yang dia tidak punya kapasitas dari segi finansial, dia tidak terkenal, elektabilitasnya rendah, kemudian dia maju. Partai politik mana yang kemudian mau mengambil dia kan? Ini juga jadi pertimbangan partai politik. Sama seperti di PAN, seluruh partai politik punya platform, punya adagium yang sama itu. Nah, oleh karena itu kemudian ada partai-partai politik yang kemudian mempunyai opsi-opsi, wah kami sepertinya kami akan ke Pak Helmi atau ke Pak Rohidin, itu kan silakan saja. Nah, jadi kita menerima posisinya, karena ada pilihan-pilihan yang ada di partai politik masing-masing yang ingin kemudian bergabung dengan calon A atau calon B. Jadi mereka tidak memiliki calon yang lain karena surveinya rendah misalnya. Nah ini yang kemudian kita sambut, bahwa kalau kemudian pilihannya hanya ada 2 yang maju, yaitu Pak Helmi dan Pak Rohidin. Nah inilah yang kemudian masyarakat dihadapkan pada pilihan itu juga. Memilih siapa? Cuma ada 2 ini yang maju. Ya kan? Karena apa? Karena partai politiknya cuma mau 2 ini kan begitu. Tidak mau yang lain misalnya. Ya inilah pilihannya. Nah, makanya kapasitas kita itu bukan kita memilih bukan kita kemudian memilih lawan ya. Ingin kita sebagai partai mandat nasional tuh ayo siapapun yang punya kapasitas maju. Mau dari independen, mau dari partai politik, ayo silakan, tidak jadi persoalan. Biar kemudian rakyat ini punya banyak pilihan, itu maunya PAN. Ya. Tapi maunya partai politik yang lain ini kan enggak. Mungkin enggak sama dengan partai mandat nasional. Maunya partai politik yang lain, kami mau memilih yang elektabilitasnya tertinggi, yang elektabilitasnya paling tinggi. Nah, yaitu antara Pak Rohidin dengan Pak Helmi kan begitu. Nah itu kembali lagi kepada partai politik yang lain. Kita nggak punya tangan kemudian untuk mencampuri itu, karena itu rumah tangga partai yang lain. Kalau ini kan udah awal Agustus ya. Untuk survei yang Juli sudah keluar. Survei yang Juli mungkin dalam 1 minggu ini keluar. 1 minggu ke depan. 1 minggu ini udah kelihatan. Karena nanti kan survei, kalau kemarin itu kan survei perorangan Pak Helmi sendiri, Pak Mian sendiri, Pak Rohidin sendiri. Kalau kini kan nanti kan survei pasangan. Ya, Pak Helmi, Pak Mian seperti apa, kemudian Pak Rohidin dengan Mary ya seperti apa. Dan ini kan Pak Rohidin dengan Bu Mary kan baru-baru saja nih, ya kan, baru-baru saja kemudian ada ketetapan. Nah, tentunya survei ini baru juga berjalan, mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu ini baru kelihatan. Karena surveinya sudah survei pasangan. Ya. Oke. Kak, tadi sempat dengar soal head to head ya kan. Pun head to head ini istilah candaan kita toh ya. Kalau head to head nanti
pilkada ini Tom and Jerry ya. Tom and Jerry. Nggak bercanda maksud. Karena kita tahu sendiri kan seperti apa sepak terjang Pak Rohidin sebagai gubernur dan Helmi Hasan sebagai wali kota tentunya ya kan. ini ya. Karena ada apa? Kadang sering berseberangan baik itu apa? Ya sering kata orang itu sering ribut ya soal kebijakan. Tapi ternyata mereka ini berteman ya kan. Ya. Romantis di belakang ya. Ya. Lebaran masih apa? Ketemu. Ketemu ya, silaturahmi. Ya. Juga di beberapa kesempatan beliau sempat ya ngobrol-ngobrol ini juga kan Ya. dari acara kegiatan kepala daerah gitu Ya, kan, ya. ketemu ngobrol. Nah, ini Kak, kalau ternyata itu head to head gitu kan. Seberapa yakin karena kita tahu nih sebelumnya Bang Helmi pernah kalah. Ya kan? Nah, sejauh mana keyakinan PAN untuk memenangkan Pilgub karena maaf ini pemilihan legislatif kemarin Ya. Golkar itu pemenang Kak Ya. di 2024 Ya. ya kan? Nah, seberapa keyakinan PAN dan Bang Helmi Hasan untuk memenangkan ya kalau kalah 2 kali itu kan rasanya lebih Ya, ini kan. ya. Tapi mungkin nggak ini juga Pak Prabowo berapa kali kalah ya kan? Ya. Hah? 3 kali. 3 kali kalah ya kan? 3 kali. 4 baru menang. Gimana itu Kak? Ya. Maju semuanya pasti ingin menang. Semuanya begini. Kejadian 2020 itu merupakan sebuah cambuk bagi kita ya. Bukannya justru kita kemudian jadi lemah ya. Justru itu cambuk sehingga menyebabkan kemudian PAN bergerak lebih kuat, lebih kencang. Pemilu legislatif 2019 PAN ini hanya 2 kursi. Oke. Pak Helmi maju jadi gubernur. Bayangkanlah punya 2 kursi maju jadi gubernur. Ya, ya. Artinya secara kapasitas di kepartaiannya saja cuma 2 kursi. 2 kursi. Ya kan? Itu beliau maju dan punya Tapi bisa berkoalisi Ya. dengan yang partai punya partai lebih yang dari lain. 2 Dan kursi. punya suara sekitar 328.000 suara. Selisih kita sekitar 7% ya, Pak Rohidin. Dengan posisi kemudian pasangan beliau meninggal ya. Takdir ya, Pak Muslihan. Pak Muslihan ya. Ini kan hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan ya, perhitungan kita. Nah, artinya memang banyak sekali keadaan pada saat itu COVID. Ya lagi Covid ya. Pada saat itu COVID, kemudian wakil meninggal, sehingga beliau bergerak sendiri. Ya. Di akhir-akhir bergerak Ya, sendiri. ya. Tapi kemudian beliau mampu mengalahkan Pak Agustin dan Pak Imron saat itu, Ya. senior ya. Senior ya. Beliau kalah dari incumbent dengan selisih yang tidak begitu banyak. 328.000 suara. Pak Rohidin punya sekitar 400.000 lebih suara. Nah, ini kan angka yang sebenarnya kalau di dalam statistik ini angka yang sebenarnya angka yang nggak jauh lah. Ya, beda cerita kalau Ya, Pak Pak Muslihan Muslihan tidak meninggal ya kan. Dan saat itu kalau di dalam bahasa-bahasa itu kayak eksekusi ya, kita nggak lakukan. Tapi kemudian kita lihat incumbent dulu ingat ada sabun ya, sabun mandi dan sebagainya, banyak oleh-olehnya ya. Tapi dari Pak Helmi ini kan tidak ada oleh-olehnya saat itu. Tapi punya suara yang cukup signifikan. Nah, hari ini kita siap lahir batin. Ya. Pertama bahwa kita punya kursi 6, yaitu pemenang kedua. pemenang kedua ya. Ya, pemenang kedua di Provinsi Bengkulu setelah Golkar. Golkar dari 7 jadi 9, jadi 10. Ya, kenaikan 3 kursi. Kita dari 2 jadi 6. Jadi tentu jauh sekali. Jauh ya. Jauh perbedaan. Lebih siap berarti. Kalau dari statistik persentase kita jauh lebih besar. Kemudian wakilnya juga hari ini juga yang cukup kuat secara survei ya, Pak Mihan. Ya. Beliau incumbent, beliau menjabat. PDIP pun 6 ya, kursi ya. Ya. Kemudian kita menang di 3 daerah. Ya, Kota, Lebong, Rejang Lebong, ketua DPR. Ya. Menangnya signifikan. Ya kan. Kenaikan kursi kita juga di tingkat 2 di kabupaten itu juga luar biasa. Bagus ya. Nah, ini juga menjadi pedoman bagi kita. Sehingga kita
terkuatkan hati kita untuk kemudian maju dan siap lahir batin pada posisi hari ini. Pak Helmi juga kelihatan semangatnya besar sekali, Pamiannya juga semangatnya kelihatan kuat sekali, dan insya Allah ini kemudian meyakinkan kami, menguatkan kami para kader untuk menang. Ya, tentu kerjanya kerja keras ya, kerjanya kerja keras, kita harus kerja keras. Dan hari ini kerjanya lebih keras daripada 2020, karena pengalaman kita. Nah, jadi kalau orang yang pernah kalah tentu dia berlatih lebih keras lagi kalau bertarung kan, daripada pemenang ya. Ya, tentu kita berlatih lebih keras, kita berlatih 2 kali lebih keras dari incumbent, ya kan begitu kira-kira. Kalau kita mau menang, nah, kita punya kesiapan 2 kali jauh lebih siap. Kita harus lakukan itu. Dan ini hari ini kader-kader di seluruh provinsi Bengkulu ya udah siang malam bergerak, siang malam bergerak untuk kemudian memenangkan Pak Helmi ini. Oke. Nah, itu soal Bang Helmi sama Pak Rohidin. Kalau head to head atau banyak pilihan nih, termasuk Pak Rosjonsa atau Denpo Exler, udah kakak jawab semua. Nah, saya juga mau dengar langsung dari PAN ini menjawab terkait kabar. Nah, tadi di awal Kak Tengku sempat singgung nih putusan MK, PKPU, ya kan? Nah, ada dengar-dengar kabar dari PAN sendiri menanggapi soal Pak Rohidin bisa maju atau tidak itu seperti apa? Ya, PAN dalam wacana-wacana ada beberapa yang kemudian ya terkait, kemudian ada penasihat hukum di PAN, Agus Tam, yang lain-lain. Kemudian ada beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Pak Rohidin tidak maju. Kita aminkan, dalam posisi kita amin, dia silakan. Dan tidak ada satupun wacana dari kader PAN termasuk saya. Ya. Sebentar kakak ngomong tadi tidak maju atau tidak bisa maju? Tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Bisa maju karena ada keputusan MK. Dan waktu itu keputusan MK menyebar kemana-mana lewat media sosial. Ya kan? Tapi dalam posisi pada saat itu juga Pak Helmi juga entah maju entah tidak kan begitu. Karena PAN tidak cukup kursi. Ya kita melihat saja fenomena seperti itu. Kemudian wah ini Pak, banyak yang menyampaikan ke saya, menyampaikan ke Pak Helmi ini Pak Rohidin nggak bisa maju, ya kan? Tapi apakah itu mengembirakan bagi kami sebagai PAN? Tidak juga. Kami anggap bahwa itu biasa saja. Karena bukan kapasitas PAN untuk kemudian mengomentari bahwa beliau maju atau tidak, kemudian PAN jadi riang gembira, tidak dalam kapasitas itu. Nah, karena kapasitas kita ini juga pada saat memikirkan Pak Helmi ini maju dulu dengan melewati proses-proses terakhir survei, ya kan? Saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau sudah maju tidak lagi pada kapasitas kita memilih lawan. Mau Pak Rohidin nggak maju ya baik, Pak Rohidin maju juga ya silakan, baik juga, ya kan begitu ya. Tapi kemudian ada fenomena ternyata ini tidak hanya terjadi di Bengkulu, ada 16 daerah. 16 daerah ya. Nah, apakah kemudian ada yang menggugat di MK? Itu silakan saja, tapi PAN sendiri tidak melakukan itu. Dari untuk PAN sendiri tidak melakukan gugatan atau apa, tidak lakukan itu. Karena kita dalam posisi sudah siap bertempur, siap tarung. Jadi bukan dalam kapasitas maju nggak majunya Pak Rohidin tetap tidak dalam kapasitas PAN komentari. Oh seharusnya dia nggak boleh maju, karena dia tidak boleh maju PAN harus lakukan gugatan dan sebagainya. Nggak begitu, nggak seperti itu. PAN beliau maju ya baik, beliau tidak maju juga ya silakan gitu. Itu terserah kepada PKPU-nya, terserah kepada MK-nya, karena bukan ranah kita di situ. Jadi ranahnya partai politik, ranahnya PAN itu adalah mau maju, kursinya kurang, cari koalisi, dan begitu ya. Kemudian dapat koalisi, ya maju, siap maju. Ya kemudian siapa lawan yang di depan kita? Ya, perkara lawan kita ada masalah atau ada masalah hukum, ada masalah itu bukan urusan kita, itu urusan penegak hukum, urusan penyelenggara, kan urusan MK, itu urusan mereka yang kita serahkan pada mereka saja. Kalau kemudian ada warga ya
orang per orang kemudian person menggugat ini menyatakan itu silakan saja, dan itu di luar daripada ranah Partai Amanat Nasional yang melakukan itu, karena bukan hanya Bengkulu, ternyata ada 16 daerah yang mengalami hal yang sama. Ya. Ini kurang masuk di logika saya Kak. Soal ini kenapa? Nah, ini kan kesempatan Kak. Kesempatan yang mungkin bisa menang lebih awal ketimbang ketika nanti bertarung betul di pemilihan gitu. Masa PAN nggak memanfaatkan ruang ini? Ya, PAN tidak mau terjebak di dalam menghabiskan energi di sana. Tentu kalau PAN kemudian melakukan gugatan terhadap itu, tentunya dari lawan, dari Pak Rohidi, pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti akan melakukan kentar terhadap itu dan berjumpa di Mahkamah Konstitusi dengan macam-macam logika. Nah, yang ini membawa membawa pakar hukumnya menyatakan seperti itu, yang di sana juga membawa pakar hukumnya menyatakan seperti itu, dan akhirnya PAN terjebak kehabisan energi dalam melakukan hal-hal seperti itu. Lebih baik kemudian energi Partai Amanat Nasional dihabiskan untuk membentuk struktur, dihabiskan untuk kemudian melakukan kerja-kerja politik, ya, kerja-kerja politik di arus bawah, agar kemudian suara-suara yang kemudian untuk apa namanya ingin Pak Helmi menjadi gubernur itu bisa kemudian terkonsentrasi dan kemudian tergambarkan dalam pemilu nantinya. Lebih baik fokus untuk Lebih baik kita fokus ke sana menang ketimbang menghabiskan energi. Karena sudah pasti Pak Rohidi akan melakukan perlawanan kan, pasti akan melakukan counter. Karena ada perbedaan antara MK dengan PKPU. Nah, tentu akan melakukan itu, dan kita habis energi di sana. Nah, lebih baik kemudian energi kita yang lagi banyak-banyaknya ini, lagi semangatnya ini, kemudian dicurahkan sepenuhnya untuk kemudian lakukan kerja-kerja politik agar kemudian Helmi Hasan jadi gubernur. Baru masuk di logika saya. Ketimbang ngerusuhi urusan orang, lebih baik urusan sendiri. Terus ini Kak, ini entah benar informasinya atau enggak, yang jelas kita dengar nih ada upaya-upaya ya, yang dilakukan itu, walaupun kami tahu tapi tak perlu kami sampaikan. Benar enggak ada ya orang yang memanfaatkan itu untuk kontroversi soal putusan MK dan PKPU ini terhadap Rohidi? Ada yang bergerak, ada yang coba ya mungkin entah menggugat, mempermasalahkan itu pesanan PAN atau tidak? Enggak. Jadi begini, bahwa upaya itu sudah kemudian dihadapi langsung ya. Baik oleh saya ya, baik oleh Pak Helmi, bertemu langsung, kemudian ingin melakukan gugatan dan sebagainya. Apa kata saya, kata Pak Helmi, seperti balik lagi ke situ, tidak dalam kapasitas kami untuk memilih lawan ya. Kapasitas PAN itu bukan kemudian inginnya kami ya, inginnya kami bahwa pemilu kemudian terjadi, kami berhadapan ya kan, siapa yang kemudian paling kuat membentuk struktur ya, paling kuat kemudian paling siap kemudian menjadi gubernur, kemudian menang. Itu menang yang terhormat sekali. Ya, itu pada prinsip Partai Amanat Nasional. Daripada kemudian kami melakukan upaya-upaya yang tahu-taunya menghabiskan energi seperti saya katakan. Tapi kalau ada pihak-pihak, makanya oleh karena itu pada saat kepada pihak-pihak tersebut disilahkan saja. PAN tidak dalam kapasitas mencampuri itu. Mencampuri itu, menguatkannya, membiayainya, mengaturnya, dan tidak ada campur tangan. Tidak ada, karena saya juga pernah berkomunikasi dengan Pak Helmi, penyampaian beliau sama, ya kan? Tidak dalam, silakan saja. Kalau kemudian, karena ini kan persoalan hukum ya, persoalan hukum yang ada pro kontra antar pakar hukum. Silakan aja sebenarnya pakar hukum itu menguji pendapatnya di MK, ya kan? Misalnya Anda punya pendapat bahwa ini nggak bisa maju, tentunya keluar PKPU-nya bisa, ya kan?
Loh, pendapat Anda menyatakan ini nggak bisa maju. Pendapat ini kan harus diuji. Iya. Ya kan? Kemudian ada pakar hukum yang lain, benar itu PKPU-nya, dia boleh maju. Pendapat ini kan harus diuji. Siapa pengadilnya? Siapa pengujinya? MK. Silakan saja kemudian di MK. Nah, karena ini hal yang sebenarnya adalah pikiran, ilmu, pakar hukum yang kemudian harus ditumpahkan, kan? Harus diuji. Seperti kita kadang menyatakan seperti kita skripsi, tesis, disertasi, kan semuanya harus diuji. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa ini nggak bisa maju, kemudian ada pendapat satu lagi yang bisa maju, itu bukan dalam ranah partai politik. Ranah PAN ini adalah partai, ya. Dia berbicaranya tentang bagaimana kerja-kerja politik. Tapi kalau kerja-kerja hukum nih, PAN ini nggak punya ranahnya di sana. Karena dia bukan lembaga hukum. PAN ini adalah orang politik, bukan orang hukum. Makanya kami tidak memahami itu. Silakan kemudian orang-orang hukum ini, kami mempersilahkan. Silakan bahwa pendapat kamu diuji. Silakan kamu uji di MK. Ya kan? Kami bukan dalam kapasitas itu. Apa kemudian ada keputusan MK kemudian menganulir PKPU? Itu adalah ujian dari pendapat yang kemudian disampaikan oleh pakar hukum yang menyatakan itu tidak bisa maju. Begitu loh. Sama seperti kemudian ada seorang mahasiswa yang kemudian melakukan uji materi ke MK terkait dengan wakil presiden, umur 40 tahun menjadi 35 tahun. Itu kan karena dia mungkin punya pandangan bahwa loh, kok dihalang-halangi orang mau maju. Ya kan, nggak boleh dong. Sebagai anak muda saya merasa bahwa saya juga boleh maju umur sekian. Dia ke MK kemudian dia uji. Bisa saja kemudian ada pendapat ahli hukum, loh nggak bisa dong, karena menurutnya 2 periode ini walaupun dia caretaker, walaupun dia PLT itu dianggap 2 periode menurut saya. Kemudian dia menyatakan boleh. Oh, tunggu dulu. Saya punya ilmu. Saya orang hukum, saya punya pendapat sekian. Oh, saya juga punya ilmu, saya pendapat hukum. Terjadilah polemik. Polemiknya kan harus ada yang menyelesaikan. Kalau tidak ada yang menyelesaikan, dia tetap menjadi polemik. Karena harga diri saya sebagai ahli hukum, saya berpendapat seperti itu. Oh, ayo kita uji ke sana. Kan bukan urusan politik ini, tapi urusan kepakaran, urusan pandangan hukum, yang kemudian harus diuji. Apa urusannya partai politik di sana? Nah, oleh karena itu makanya saya katakan dari awal, keputusan kami sebagai partai politik PAN, kemudian mendorong Pak Helmi Hasan itu bukan dalam segi kemudian memilih lawan. Kalau kami memilih lawan, tentu kami akan melakukan upaya-upaya itu. Tapi dari tadi saya sampaikan bahwa keinginan PAN sejatinya, kami ingin banyak yang maju. Jadi indah, ya. Ya, jadi pilkada itu jadi indah karena siapapun yang kemudian punya potensi, ayo tarung. You nggak pakai partai politik, you punya independen, lakukan, silakan, ayo kita bertarung. Kita kasih pilihan yang banyak pada rakyat. Oh, ini loh calon-calon kepala daerah yang akan maju dengan macam-macam performanya kan. Ada yang memang ya ganteng, ada yang cantik, ada yang macam-macam lah, silakan rakyat memilih. Itu platform Partai Amanat Nasional. Jadi kami ingin bahwa politik itu indah. Politik itu nggak usah gaduh-gaduh, nggak usah ribut-ribut, ya kan? Ngapain diribut? Apa yang mau diributkan? Nggak usah ribut-ribut, nggak usah gaduh-gaduh. Ayo kita politik itu dengan senda gurau, dengan senang hati, dengan gembira. Nah, hari ini kader-kader Partai Amanat Nasional melakukan kerja-kerja politik itu dengan riang gembira. Ya, jadi nggak mau jatuhkan, nggak mau kemudian melakukan upaya-upaya kotor agar kemudian kita bisa menang. Itu jauh sekali. Ini yang kami coba budayakan di Partai Amanat Nasional, bahwa politik ini adalah politik riang gembira. Oke. Itu cukup ya kayaknya untuk pilkada. Mau 45 menit. Tapi belum selesai kan. Masih ada satu lagi yang sedang banyak dibahas di luar kontroversi putusan MK dan PKPU soal Pak Rohidin bisa maju atau enggak. Ini ada persaingan Tom and Jerry lagi. Soal kalau Helmi Hasan ini merdeka ijazah, ya kan? Kalau yang saya dapat dari isu belakangan ini, Pak Rohidin membebaskan ijazah. Itu. Nah,
ini seperti ya sebetulnya niat Bang Helmi Hasan yang udah berapa tahun ya sebelumnya itu ada kerja-kerja atau semangat politik yang pengen siswa-siswa kurang mampu atau siswa-siswa yang ijazahnya tertahan itu dimerdekakan dengan melakukan gerakan bersama. Setelah beberapa tahun tiba-tiba nih deket-deket pilkada, tapi saya nggak ini ya, nggak nyalahin Pak Rohidin apa ini ya, cuma ya niatannya juga bagus, gitu kan. Keluar ada surat instruksi ya untuk membebaskan instruksi ke kepala sekolah untuk membebaskan ijazah yang tertahan. Nah ini kayak apa? Wah, ada yang ngomong payung bersambut ya, selama ini yang diperjuangkan Helmi Hasan itu disambut sama Rohidin walaupun sudah sekian lama. Ada yang menganggap kebijakan-kebijakan dua orang ini ya kan, ini karena udah deket-deket pilkada. Nah dari PAN sendiri, kalau kita dapat dari mana, Golkar kemarin ya, kita podcast sama Golkar, beliau mengatakan bahwa ya ini kita balik intinya ke ada siswa yang ijazahnya tertahan, udah kita bantu sama-sama gitu. Nggak usah dibawa-bawa ke ranah politik, bawa ke ini mau pilkada dan ternyata ini dekat pilkada, ya yuk sama-sama ya udah kita selesaikan aja, niatannya kan baik semua gitu. Kalau dari PAN sendiri gimana ini? Karena PAN kan udah bertahun-tahun. Ya. Seperti apa? Jadi balik begini, Merdeka Ijazah itu sudah dilakukan dari tahun 2021. 2021. Oke. 2021. Jauh sebelum pilkada hari ini. Jauh sebelum. Iya, pilkada hari ini 2024. 2020 beliau menjabat wali kota periode kedua, sudah beliau lakukan. Udah 3 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya. Itu dasarnya apa? Karena pada saat kemudian beliau menyampaikan nomor HP beliau ke khalayak ramai, ke masyarakat, nomor HP wali kota dan wakil wali kota, sehingga semua rakyat Kota Bengkulu itu tahu nomor beliau, ya kan, tahu nomor beliau. Banyaklah kemudian pesan masuk ke HP beliau, karena HP ini memang beliau pegang sendiri, nomor pribadi beliau ini, beliau sampaikan. Banyak kemudian rakyat yang menyampaikan, Pak, salah satunya ya selain kesehatan yang lain-lain, salah satunya adalah persoalan ijazah yang ditahan. Ijazah itu ya. Ijazah yang ditahan 2020 itu. Jadi banyak sekali ini, saya punya WA yang kemudian beliau sampaikan ke saya kan. Jadi udah ribuan orang. Nah, sekarang ini ribuan orang. Ribuan orang sudah. Dari 2020 itu udah ribuan orang. Oh, yang sudah dibebaskan ijazahnya ya. Jadi banyak sekali ya. Ini contohnya nih ya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi dari 2020 itu, bukan pada tahun ini saja. Bukan menjelang pilkada ini. Karena beliau, kenapa kemudian rakyat melaporkan kepada beliau? Karena posisi beliau wali kota. Ya, posisi beliau wali kota. Dan ini rakyat beliau. Sebagai selaku bapak, ya. Beliau ini sudah sampaikan loh. Beliau sudah sampaikan, Bapak, Ibu, mohon maaf bahwa SMK dan SMA ini ranahnya provinsi. Pak, tapi Pak, kami ini benar-benar nggak mampu, ijazah kami ditahan. Tunggakannya sekian. Tunggakannya apa sih? Uang lah. Mereka nggak punya uang. Akhirnya sekali, 2 kali, kemudian beliau bantu. Sampai akhirnya pernah viral beliau ke SMK berapa yang di Pagar Dewa itu kan, berapa ada viral ya, SMK 3 ya, SMK 3 yang di Pagar 6 enggak? SMK 6 ya, yang di Pagar Dewa yang pernah yang viral videonya, beliau bayar ya, bayar ke kepala sekolah ya. SMK. Jadi itu kan viral itu, pernah viral, beliau datangi sendiri. Karena sebelumnya beliau sudah utus wawali, ternyata kepala sekolahnya berkeras bahwa siswanya harus bayar. Akhirnya beliau datang sendiri ke sana, beliau bayar. Itu ada videonya, viral itu maka. Ini fakta loh. Ya fakta saya sudah tunjukkan tadi, begitu ratusan WA yang masuk saya tunjukkan tadi ke Bang Benny. Ini fakta loh. Fakta bahwa ada
ribuan ya siswa yang mengadukan ijazahnya ditahan. Kunci dulu ini fakta. Ya. Beliau kemudian turun, beberapa kali turun, bahkan kemudian sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional beliau perintahkan saya juga. Saya kemudian memerintahkan relawan saya kemudian untuk bantu memerdekakan itu. Ya, dan banyak sekali di situ kemudian sumber daya kami habis ya, uang ya. Yang karena ada yang kepala sekolahnya mau, ada yang nggak mau, harus bayar. Kita bayar. Kerjanya pada saat itu adalah yang saya sampaikan itu adalah siapa sih yang mau kemudian mengeluarkan uang, menghabiskan waktu, kemudian untuk menolong anak-anak ini? Siapa yang mau? Kalau tidak kemudian hati ini tergerak, karena ini urusan kemanusiaan. Saya itu berasal dari keluarga yang nggak mampu, orang tua saya nggak mampu, merasakan pedihnya bersekolah itu. Pak Helmi juga sama. Jadi kita kemudian ada empati terhadap siswa ini, kita lakukan upaya itu. Karena kita kembali kepada diri kita bahwa kita juga hidup sama seperti mereka dulunya. Kok sekarang saya punya kemampuan sebagai pejabat, anggota DPRD, beliau juga sebagai wali kota punya kemampuan. Kemudian menutup mata, menutup hati, tidak melakukan itu. Apa itu yang akan terjadi pada kita nantinya di mata pandangan Allah SWT misalnya. You sudah saya amanahkan untuk mempunyai jabatan dan you abai terhadap nasib hamba saya yang lain. Makanya azab pasti akan menimpa kami. Oleh karena itu upaya itu kami lakukan dan semata-mata itu berpikirannya adalah tugas kemanusiaan. Beliau belum berpikir terhadap pilkada. Orang pilkadanya masih jauh kok. Berpikir beliau maju gubernur entah kita mati di tengah jalan, walau alam kita. Tapi kerjanya ini harus tuntaskan dulu. Kemudian upaya yang lain beliau kemudian membuat surat ditujukan pada gubernur saat itu. Ditujukan kepada gubernur agar kemudian menerbitkan pergub agar ijazah ini tidak ditahan. Suratnya ada. Ya kan? Tapi kemudian abai. Sehingga kepala-kepala sekolah tetap melakukan penahanan terhadap ijazah. Sampai hari ini. Yang jadi pertanyaan pada kita pada hari ini, kenapa kemudian upaya yang kami lakukan di 2020 baru kemudian diributkan di 2024 ini? Ada apa? Kenapa tidak di 2020 itu pada saat Pak Helmi mengirim surat agar diterbitkan pergub terhadap penahanan ijazah ini, Pak Roydin tidak lakukan? Kenapa baru 2024 ini ribut-ribut baru beliau keluarkan pergub? Kenapa? Karena di 2024 ini beliau maju menjadi calon gubernur. Itu kan faktanya. 2020 loh kami lakukan upaya ini. Iya, kenapa nggak dari dulu? Iya, buktinya ada, makanya kita kembalinya kepada fakta. Ya, bukan kemudian ranah kami ya. Ranah saya, ranah Pak Helmi kemudian untuk mengendalikan media sosial, berwacana di media sosial itu tidak ranah kami. Ya, ranah kami adalah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Itu ranah kami. Jadi kami tidak kemudian ada bahasanya mengeksploitasi anak ini kan dan sebagainya, tidak. Ya kan? Tidak. Jadi kenapa kemudian ada muncul itu 2020 loh sudah ada di media sosial relawan kami menyampaikan kami telah melakukan pembebasan ijazah di SMA ini itu adalah bentuk laporan kepada kami karena itu adalah relawan kami. Sudah selesai. Satu ini sudah selesai. Berarti relawan melakukan kerjanya. Itu adalah bentuk laporan. Bukan kemudian mulai eksploitasi anak, tidak. Ya, kalau bagaimana kami tahu itu tidak dijalani oleh relawan kalau kemudian tidak ada videonya, tidak ada laporannya. Dan itu juga kami sampaikan sebagai bagian dari motivasi. Ya, bagian dari motivasi buat relawan yang lain. Coba pemberitahuan. Lo tolong lo pakai website. Ini anak nggak mampu jangan ditahan-tahan ijazahnya. Ya kan? Karena kita ini kan nggak hidup selamanya. Mati kita besok. Ya kan? Ini loh pesan yang kami sampaikan. Bukan tidak ada urusan dengan dunia politik. Tidak ada urusan. Apa urusan politik? Apakah kemudian dengan membebaskan ijazah sudah pasti kemudian mereka memilih kami? Kan tidak ada juga kepastian itu. Apakah kemudian relawan kami perintahkan yang dibebaskan ijazah itu harus memilih ini? Tidak juga. Tidak pernah kami perintahkan seperti itu. Apa perintah kami? Kamu ke sekolah, kamu bantu ini anak, ya kan? Kalau kemudian tetap dimintai bayaran, kamu kembali ke sini, ya, saya akan bantu. Perintahnya hanya itu.
Ya. Polemiknya terjadi hari ini pada saat kemudian mau dekat pilkada. Ini yang kemudian jadi pertanyaan bagi kami justru. Padahal kalau kita balikan saja kepada fakta, ya. Bahwa ada fakta sekian ribu siswa yang ditahan ijazahnya. Balik aja ke situ, terbitkan pergub, selesai toh. Ya, beri sanksi kepada Kepsek yang masih nahan ijazah, selesai sebenarnya masalahnya. Tidak perlu kemudian berpolemik seperti ini. Itulah yang kami harapkan dari awal di 2020. Kami harapkan, Pak Helmi mengharapkan, tolong diterbitkan pergub ya kepada seluruh Kepsek, jangan tahan ijazah. Tapi karena tidak terbit pergub itu, sehingga kerja kami ini berlanjut sampai 2024, baru keluar pergub. Itu. Tapi ada gini nggak? Oke lah. Itu kan kalau gubernur itu wewenangnya untuk SMA, SMK, SMA. Ya. Ada jaminan apa bahwa untuk dulu kan Bang Helmi sebagai wali kota yang punya wewenang untuk SD dan SMP, jangan-jangan di SD dan SMP pun banyak yang ditahan ijazahnya. Iya, contoh begini. Nah, makanya hal-hal seperti itu cepat kita terima laporan. Tadi saya terima laporan ada di salah satu SD di Muara ya. Laporan dari salah satu warga yang menyatakan bahwa ada kewajiban membeli buku, 8 buku paket, satunya 65.000. Saya langsung telepon Kadisdiknas. Oke. Saya langsung telepon Kadisdiknas. Saya sampaikan tolong ya, ini jadi catatan. Ditelepon Kepseknya. Ya, sebelum saya mendatangi. Ditelepon Kepseknya karena ini adalah ranah Anda, telepon Kepseknya. Kalau anak nggak mampu, ya boleh ada kewajiban itu. Kalau ada kelebihan uang, belikan. Ya kan ada dana bos. Ya kan? Kepsek ini apa namanya, kadis-kadis ini pejabat kita ini TPP-nya tinggi, bantu belikan. Nggak susah kok. Ya kan? Atau nggak mau, hentikan kewajiban itu terhadap anak yang tidak mampu. Yang mampu silakan, yang nggak mampu boleh pinjam temannya. Kan begitu ya. Bahkan disediakan oleh sekolah bagi yang tidak mampu. Ini gratis untuk dari sekolah. Dana bos ada. Tadi saya langsung kontak, ada pengaduan begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian memang pasti akan ada yang terjadi. Tapi tergantung kita mau cepat selesaikan atau enggak. Nah, tapi ini kan persoalannya Anda lihat 2020, 2024, 4 tahun ini loh. Itu loh. Harusnya hari ini pengaduan, hari ini ada surat, hari ini selesaikan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang. Oh ya, buat beli beras bayi dia susah. Disuruh beli buku. Hidup bayi dia susah. Ya. Untuk makan sehari-hari dia susah. Dia perlu ijazah untuk kerja, ijazah ditahan. Ya kan? Padahal dia kerja tuh untuk cari makan, bantu bapaknya, bantu ibunya. Karena ekonominya sulit. Ijazahnya ditahan. Boro-boro dia mau nebus ijazah untuk makan sehari-hari, kalau ya kontrakan dia susah. Ini kan kita kan balik kepada nurani nih, empati. Nah, tahan nggak kita terhadap itu? Nah, makanya saya tadi langsung bertindak pada saat ada warga nelpon, saya langsung kontak kepala dinasnya. Ya kan? Kalau enggak, saya tengok. Kalau enggak juga dilaksanakan, ya kami akan turun ke situ. Oke, kejawab semua ya. Jangankan intinya kakak menyampaikan, jangankan ijazah di SD, SMP, ya kan? Kalau ada kepala sekolah mewajibkan buku saja, itu PAN dan kadernya langsung turun. Karena mereka nyampaikan tadi, kalau LKS nggak apa-apa bang, kalau LKS ini kan murah, 8.000 udah dapat dan bisa beli di Shopee dan sebagainya. Tapi ini bang ada kewajiban, kami harus beli buku paket, satu bukunya 65.000 kali 8. Ya kan, kami ini makan aja susah bang, kadang utang-utang di warung, diharuskan oleh itu. Kalau nggak punya itu, Kepseknya marah. Oh tunggu kok, stop sampai situ. Saya telepon sekarang. Nggak boleh. Di kota tuh nggak boleh. Nah ini masih mending saya yang tahu. Kalau sampai ngadunya ke Pak Helmi habis ya. Dicorocosnya semua kan. Itu lagi kira-kira. Oke Kak Tengku, mungkin udah 1 jam itu ya. 1 jam. Saya sebenarnya mau nanyain yang lain ini. Soal konflik di PAN itu kan. Oh iya boleh. Nah, soal Pilwakot. Tapi kita cut dulu ya. Yang ini khusus Pilgub dulu. Nanti kita cut lanjut langsung ke yang Pilwakot.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi